Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab bersama Ustazah Laili. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ismul isyarah. Ismul isyarah. Dan ismul isyarah yang akan kita pelajari kali ini diantaranya ada huna, kemudian hunaka, selanjutnya ada zalika, dan juga ada tilka. Selain membahas ilmu isyarah, kali ini Ustazah Laili akan memberikan kosakata yang berkaitan dengan al-ghurfatu. Al-ghurfatu atau ruang. Nah, silakan disimak penjelasan Ustazah Laili berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang ismul isyarah. Ismul isyarah. Apa sih ismul isyarah itu? Dari tadi Ustazah Laili menyebutkan ismul isyarah. Nah, ini dia. Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Maksudnya, ismul isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda, baik itu ada di dekat kita maupun ada yang jauh dari kita. Nah, kata yang pertama, yang nomor 1, ada huna. Artinya di sini. Kemudian yang kedua, ada hunaka. Hunaka artinya di sana. Ismul isyarah yang ketiga ada zalika. Zalika artinya itu laki-laki. Kemudian ada tilka, ini yang keempat ya. Tilka artinya itu perempuan. Nah, selanjutnya Ustazah Laili akan menjelaskan fungsi dari 4 ismul isyarah ini. Ismul isyarah yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu zalika dan juga tilka. Yang pertama Ustazah Laili akan menjelaskan fungsi dari zalika. Silakan disimak. Zalika artinya itu laki-laki. Nah, kata tunjuk zalika ini digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang posisinya jauh dari kita. Kata itu, zalika atau itu berarti posisinya jauh dari kita. Tidak ada di dekat kita ya, berarti agak jauh. Dan juga zalika ini digunakan khusus untuk laki-laki. Semua nama laki-laki menggunakan zalika. Contohnya, zalika Ahmad, itu Ahmad laki-laki. Zalika Ali, zalika Ali juga laki-laki. Jadi semua nama laki-laki kata tunjuknya untuk menunjuk itu berarti gunakan zalika. Dan juga yang menunjukkan laki-laki apa? Kata benda yang tidak ada tak marbutoh di akhir kata. Contohnya, zalika maktabun. Kata maktabun tidak ada tak marbutohnya. Zalika masjidun. Masjidun juga tidak ada tak marbutohnya. Jadi, nama benda yang tidak ada tak marbutohnya itu menunjukkan laki-laki. Jadi, gunakan kata tunjuk zalika. Selanjutnya, kita ke tilka. Kata tunjuk tilka. Tilka kebalikannya dari tadi, dari zalika. Tilka artinya itu perempuan. Nah, tilka ini juga digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jauh dari kita. Sama-sama jauh ya, sama zalika. Bedanya kalau tilka ini digunakan untuk perempuan. Contohnya, tilka Laili. Nah, Laili kan perempuan, jadi gunakan tilka.
Tilka Aisyah. Aisyah juga perempuan. Jadi gunakan kata tunjuknya tilka. Dan juga jika kata benda, maka kita cari yang ada tak marbutohnya di akhir kata. Tak marbutoh di akhir kata, contohnya ini. Tilka wisadatun. Tilka wisadatun, ada tak marbutohnya. Tilka khizanatun. Tilka khizanatun, ada tak marbutohnya juga. Nah, jadi perbandingannya dzalika digunakan untuk laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk perempuan. Isim isyarah selanjutnya ada huna. Huna artinya di sini. Kata huna ini dapat digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang ada di dekat kita. Huna artinya di sini. Dan huna, kata huna ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Contohnya, huna Laili, di sini ada Laili, perempuan kan? Kemudian huna Ahmad, di sini ada Ahmad, laki-laki. Jadi huna ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, ismul isyarah selanjutnya ada hunaka. Hunaka artinya di sana. Kebalikannya dengan tadi, hunaka di sana digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang letaknya jauh dari kita. Dan juga hunaka ini di sana bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Fungsinya sama kayak huna tadi. Bedanya huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Perhatikan contoh berikut. Al-kursiyu huna atau hunaka, artinya kursi ada di sini atau di sana. Atau bisa dibalik. Hunaka atau huna kursiyun. Di sana atau di sini ada kursi. Nah, kalau huna dan hunaka ini bisa didahulukan, ditulis di depan ataupun di belakang. Boleh. Dibalik boleh, bisa digunakan dua-duanya. Contoh selanjutnya ada Maryam huna atau hunaka. Ini huna dan hunakanya letakkan di belakang. Contoh bawahnya huna, hunaka, Maryam. Huna dan hunakanya disebutkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulan isim isyarah yang sudah jelaskan tadi, yang pertama dzalika digunakan khusus untuk laki-laki, menunjuk benda yang jauh ya. Dzalika itu laki-laki. Kemudian tilka digunakan khusus untuk perempuan, menunjuk benda yang jauh juga. Itu perempuan. Dan hunaka dan juga huna bisa digunakan untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk perempuan. Nah, selain ismul isyarah atau kata tunjuk tadi, kita juga perlu nih tahu kata tanya, beberapa kata tanya. Salah satunya ada ma, artinya apa? Yang biasa digunakan untuk menanyakan benda. Ma, apa? Kemudian ada man, siapa? Yang digunakan untuk menanyakan seseorang, siapa? Dan juga aina, artinya di mana, menanyakan suatu letak benda. Jadi kita juga perlu tahu nih fungsi dari tiga kata tanya ini. Ma artinya apa, man artinya siapa, dan aina artinya di mana. Untuk mempermudah, langsung saja ke contoh penggunaan kata tanya ma, apa, man, siapa, dan aina di mana. Yang pertama, ma. Madzalika, ini contohnya. Apa itu? Madzalika menanyakan suatu benda. Madzalika, apa itu? Dzalika masjidun. Dzalika masjidun, itu
masjid. Kemudian yang kedua, kata tanya yang kedua. Man hunaka? Siapa di sana? Man hunaka? Jawabannya hunaka ustadun. Di sana Pak Guru atau Ustadz. Hunaka ustadun. Selanjutnya kata tanya yang terakhir ada aina. Aina di mana? Untuk menanyakan letak benda ya. Ainal maktabu. Ainal maktabu. Di mana meja? Al maktabu huna. Al maktabu huna. Meja ada di sini. Nah, ini beberapa contoh fungsi kata tanya ma, man, dan aina. Silahkan nanti bisa diaplikasikan atau bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Akhirnya kita masuk ke pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini. Nah, pada pembahasan ini kita akan mengartikan kosakata-kosakata yang sudah ada di layar. Yang pertama, kita mengartikan dari kanan atas ya. Maktabun. Sudah tahu artinya maktabun? Ya, artinya meja. Kemudian hasubun. Hasubun artinya komputer. Selanjutnya ada tilfazun. Tilfazun artinya TV. Kata yang selanjutnya yang bawahnya ada sundukun. Sundukun artinya kotak atau box ya. Selanjutnya ada suratun. Suratun artinya gambar. Dan selanjutnya ada zahratun. Zahratun artinya bunga. Kalau kalian ada yang namanya zahratun berarti artinya bunga. Bawahnya sa'atun artinya jam. Dan yang terakhir arikatun. Arikatun artinya sofa. Silahkan kosakata baru ini bisa diucapkan, dilafalkan, dan dihafalkan untuk menambah kosakata bahasa Arab kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.